Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman alumni serta santri yang dirahmati Allah. Kalau di Jawa Timur, santri itu sarjana agama namun tetap relevan intelektualitasnya. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Jadi meskipun tingkatannya SLTA, tapi rasanya rasa sarjana. Insya Allah. Karena saya mengalami. Saya dulu SMA-nya negeri, kemudian tinggal di pesantren Sunan Ampel, Jombang, Jawa Timur, yang didirikan oleh almarhum ya, Kiai Al-Haj, pengasuh ya pondok sebelah ya dekat Tebireng ya, Kiai Mahfud, beliau ahli ilmu falak. Dan kemudian saya melanjutkan lagi pesantren saya karena saya terkagum dengan muallimin, sehingga saya melanjutkan ke TMI. Awalnya mau masuk Gontor, tapi di Gontor nggak ada kelas setelah SMA. Ijazah SMA saya sudah punya, tapi saya ingin belajar bahasa Arab agar ketika menyampaikan dakwah Islam ya lebih paham lah gitu ceritanya. Alhamdulillah Allah takdirkan di Al-Amin dan selesai tarbiyatul muallimin al-islamiyah. Dan Masya Allah berkah karena sesama ngajar di Staysebi dengan Ustadz Lutfi, kemudian juga orang tua beliau juga akrab dengan saya di Komplek Pertamina Pondok Ranji. Saya diminta beliau, Ustadz, wakafin 1 hari saja untuk pesantren kita. Masya Allah. Dan saya merasakan banyak keberkahan semenjak saya ngajar di sini. S3 saya yang nggak selesai Allah selesaikan, alhamdulillah. Ya, kemudian para asatid ya Allah selesaikan juga sarjananya. Dan ini insya Allah akan menyusul berikutnya berkah-berkah untuk para orang tua, akan mendapatkan putra putri yang sudah diwisuda dan insya Allah akan membanggakan dengan prestasi-prestasinya, bukan hanya di dunia tapi terlebih lagi di akhirat kelak. Bapak Ibu hadirin, terutama untuk para santri, untuk melengkapi apa yang disampaikan Abi Lutfi, karena Abi Lutfi ini luar biasa, beliau orangnya sangat ya humble. Kalau ke saya beliau ngomongnya, Ustadz saya ini bukan kiai. Terus apa Ustadz? Saya ini James Bond, jaga masjid, jaga kebun. Masya Allah, luar biasa. Ya sudah, saya nggak bisa berkata-kata lagi karena itu ungkapan yang lahir dari sebuah pengamalan dari ayat yang sering Abi sampaikan, intan surullaha yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Dari apa yang disampaikan Abi tadi, filosofi santri harus kita ingat agar mendapatkan ilmu hikmah di ujung paparan Nabi tadi. Maka ada beberapa hal yang kita bisa lakukan setelah ini. Yang pertama, teman-teman santri khususnya alumni, aktifkan hati kita untuk berdoa. Aktifkan hati kita untuk meminta kepada Allah. Sebelum bertemu seseorang, doain dia. Itu yang saya sampaikan juga di kelas ya, teman-teman ya. Sebelum ketemu seorang, doain dia, meskipun musuh sekalipun. Dan kalau di pesantren tradisional, wujud doa yang paling mudah surat Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah dulu, baru komat kamitkan apa yang kita inginkan dari pertemuan dengan orang-orang yang akan kita temui. Itu wujud praktek dari apa yang kemudian dialami, dirasakan, disampaikan, ditreatmentkan oleh abuna kita Ustadz Abi Lutfi Zulkarnain. Jadi doain siapapun, jangan sampai terpengaruh dengan penampilannya. Saya sebelum menyampaikan ini juga sudah banyak-banyak baca Fatihah ya, agar bisa bertatap muka, bisa bermanfaat. Dan ini Masya Allah, Allah itu tahu gerakan hati kita, terhitung pahala, banyak ayat dan hadisnya. Baginda Nabi pernah berpesan bahwa siapapun yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, maka Allah datangkan malaikat padanya dan
malaikat tersebut mengatakan kamu juga dapat doa yang sama. Masya Allah. Ma min abdin muslimin yad'u li akhi bi dhahril ghaib illa qala al malaku walaka bimithlin. Doakan kebaikan. Setiap orang yang kita indra, kita lagi ingat orang tua kita almarhum, segera doakan beliau. Kita lagi ingat teman kita yang lagi sakit, segera doakan beliau. Kita ingat guru-guru kita, doakan beliau. Bahkan pernah saya sampaikan kunci sukses kuliah. Saya S2, S3 di UIN, alhamdulillah tidak ada nilainya yang B, semuanya A. Masya Allah. Kenapa? Karena saya bilang ke teman-teman saya, dosennya saya mantrain dengan Fatihah. Masya Allah. Dan ini saya sampaikan, saya duplikasikan untuk santri-santri, untuk alumni, untuk siapapun, bahwa insya Allah dengan berkahnya surat Al-Fatihah kita akan dibimbing oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, khususnya alumni, amalkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin. Ya, teman-teman kelas 6 saya wajibin itu ya kemarin. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin. Surat Asy-Syu'ara ayat 83. Insyaallah saya merasakan tahun 2011 kemarin saya bertemu dengan Ustaz Hidayat di salah satu masjid untuk wawancara S2 saya. Alhamdulillah Allah takdirkan, mungkin karena saya juga rutin membaca Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin. Alhamdulillah hari ini ketemu kembali dengan beliau. Ya, Masya Allah. Nah, ini kita harus syukuri. Dan doa, pakailah, ucapkan doa ini sebelum ya belajar, atau sebelum tidur, atau kapanpun. Maka insya Allah Allah akan berikan hikmah seperti yang Abi Lutfi sampaikan. Ilmu hikmah akan Allah curahkan atas kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik yang buruk. Kita akan dicurahkan berkah dari langit oleh Allah. Kita akan diberikan rahmat, bimbingan, cahaya dari Allah. Kita akan diberikan kemampuan menyelesaikan berbagai macam kesulitan hidup dari Allah. Kita akan diberikan kemudahan dari setiap kesulitan yang kita hadapi, solusi dari setiap problem, rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka, kenyamanan, kebahagiaan, tidak ada rasa takut dalam menghadapi masa depan. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Insya Allah ke depan yang akan kita hadapi adalah lebih baik daripada sekarang. Wala tayasu mir rauhillah. Jangan pernah berputus asa. Semoga generasi pertama, angkatan wisudawan pertama Ma'had Dar Al-Mansur ini membawa nama baik, menjadi contoh untuk adik-adiknya. Semangat belajar, semangat berkhidmah, semangat mengabdi, semangat berbakti kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Jazakumullah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.